Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan kembali untuk bermuajahah secara daring dalam proses kegiatan belajar mengajar, khususnya untuk mata kuliah pengantar hukum Islam, wabil khusus ini untuk kelas A pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022. Sebelumnya perlu kami sampaikan, kuliah hari ini diadakan secara daring melalui video pembelajaran di YouTube karena saya sendiri pada hari ini berhalangan untuk hadir pada jam sesuai dengan jam belajar, sehingga video ini saya rekam tepat pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 di pagi hari setelah kuliah yang lain di pagi hari. Baik, untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali pertemuan pada hari ini dengan bersama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya dan pertemuan yang terakhir kita membahas tentang metode ijtihad gitu ya. Salah satunya adalah qiyas, kemudian juga ada metode istinbat hukum yang lainnya berupa istihsan, satu dzara'i dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat ya bagaimana sebenarnya ya kedudukan kita ya ataupun eh, umat Islam ya ketika dihadapkan pada persoalan perbedaan pemahaman ya, dan tidak kita pungkiri gitu ya, banyak perbedaan pandangan pendapat dalam dunia Islam itu sendiri yang terkadang ini menjadikan sebuah satu sisi menjadi keberkahan karena adanya perbedaan kemudian menyatukan. Satu sisi kemudian perbedaan pendapat, perbedaan madhab gitu ya. Ini menjadikan kita terkotak-kotak gitu ya, terdikotomi oleh pemahaman yang mungkin kita belum sepenuhnya juga memahami atas apa yang kita pahami selama ini. Maka hal ini berkaitan dengan karakter, dengan sebuah sifat ya, dengan sebuah kedudukan bagaimana sebaiknya kita sebagai seorang muslim ataupun muslimah dalam menjalankan syariat Islam ya. Dan pembahasan kali ini tentang taklid dan juga ittiba, terus kemudian talfik dalam hukum Islam ya. Mungkin kita sudah tahu apa itu taklid, ittiba, talfik ya, kemudian tatabu arkhas gitu ya. Kita sering mendengar istilah taklidul a'ma. Kita sering mendengar istilah muttabi gitu ya. Dan mungkin yang talfik dan tatabu arkhas ini mungkin sesuatu yang belum familiar dengan kita. Nanti akan kita bahas gitu ya. Baik, taklid ya. Ma makna taklid? Ini dia. Jadi ini sebagai mukaddimah saja ya, berkaitan dengan sebuah kondisi ya. Ada sebuah peristiwa yang bisa dikatakan bisa bisa kita ambil hikmahnya ya, terkait dengan eh, sebuah eh, pendapat ya, sebuah pemikiran yang mengatakan bahwasanya pintu ijtihad itu telah tertutup. Jadi dalam Islam itu dia pernah ada pendapat, pernah ada pemahaman bahwasanya ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa wa ba'da wafati para ashab ya, sahabat Rasulullah, saat itulah kemudian ijtihad itu ditutup ya. Artinya apa? Ketika ijtihad ditutup, maka terjadi stagnasi. Apa itu stagnasi? Stagnasi adalah proses berhenti, gitu ya. Pemikiran-pemikiran yang khususnya berkaitan dengan produk hukum Islam, istinbat hukum, itu sudah selesai, sudah ditutup, gitu ya.
Nah, ini terjadi kapan ya? Ini terjadi pasca Ibnu Jarir At-Tabari ya yang wafat pada tahun 310 Hijriah gitu ya. Dan setelah itu terjadi namanya apa ya? Degradasi ataupun kejumudan dalam Islam itu sendiri terkait masalah produk-produk hukum Islam yang kemudian perlu apa ya? Progresivitasnya yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan zaman ya. Nah, dan semakin menurun setelah ada fatwa ulama pada akhir abad keempat gitu ya di 4 Hijriah yang menyatakan bahwasanya pintu istihad telah tertutup. Ya. Jadi ini dikatakan pada abad 4 itu gitu ya 4 Hijriah sudah gitu kan selesai. Islam itu sudah selesai, tidak perlu ada namanya produk hukum baru. Tidak perlu ada namanya hukum-hukum temuan baru. Sudah ikuti saja Quran dan Sunnah, gitu kan? Nah, sementara persoalan umat, persoalan manusia itu terus berkembang, ya, terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan pemikiran manusia, situasi dan kondisi yang mana tidak semuanya belum secara jelas, detail, ya, hukumnya tercover dalam Quran dan Sunnah itu sendiri, sehingga perlu namanya ijtihad. Gitu ya. Untuk apa? Untuk menentukan suatu hukum atas suatu perkara, peristiwa yang memang tadi saya katakan belum sepenuhnya jelas disebutkan secara terperinci, secara tafsili gitu kan dalam Quran maupun Sunnah. Ya, secara global mungkin ada, secara global ada mungkin ada, tapi dalam konteks secara spesifik belum begitu ada jelas dalam Quran maupun Sunnah untuk peristiwa-peristiwa ataupun hal-hal tertentu. Ya, nah kemudian ya sebenarnya tujuan fatwa tersebut positif. Ini fatwa yang mengatakan pintu istihad telah tertutup, yaitu untuk mencegah orang yang tidak memenuhi syarat ini melakukan istihad sendiri dengan mengeluarkan fatwa suka-suka dia sesuai dengan keinginan kepentingannya, gitu kan? Nah, di samping itu untuk menghindari terjadinya pendapat yang simpang siur dan tak terkendali. Jadi di abad 4 Hijriah ini gitu ya. Kenapa kemudian pintu istihad ini ditutup ya? Pendapat seperti itu keluar kenapa? Salah satunya ada tujuan positif juga supaya nggak liar gitu ya. Supaya para ya kita bisa mengatakan entah itu mustahid betulan ataupun tidak berfatwa sembarangan. Itu ya. Tidak berfatwa sembarangan. Namun ya di sisi yang lain tadi saya katakan ini bisa menimbulkan kejumudan. Jumud itu ya sudah judek gitu ya, sudah mandek gitu ya. Dan ini menimbulkan dampak negatif juga ataupun kejumudan. Salah satunya perkembangan fikih ini terhambat dan disebutnya tadi stagnasi, statis, tidak ada perkembangan karena dianggap sudah karena istilah kan produk pemikiran ya, letaknya dalam fikih, al-fahmu. Pemahaman itu letaknya ada pada akal manusia yang sifatnya adalah subjektif ya atas kemampuan dalam memahami sebuah nas ataupun teks Quran maupun sunnah dan itu tidak mudah ya. Jadi ketika pintu isya ditutup, nah ini fikihnya jadi terhambat ini ya. Karena tadi dianggap sudahlah kembali pada Quran dan Sunnah yang tidak ada tidak usah dibuat produk hukum yang baru. Nah kemudian umat Islam tidak kritis kembali dalam pemikiran dan ini menyebabkan namanya keterbelakangan. Ya tadi namanya sudah nggak boleh istihad, mau ngapain lagi kan? Nggak usah mikir, tinggal mengikuti produk hukum yang sudah ada dibuat oleh para ulama terdahulu misalkan. Ya, ya. Jadi ya mau tidak mau harus diakui, gitu kan? Dulu pernah terjadi seperti itu pada abad 4 Hijriah. Ini ya. Nah, kemudian ya perhatian umat Islam, gitu ya, mengalami namanya perpindahan ya dari Quran dan Sunnah pada fatwa ulama madhab anutannya. Ini ada terjadi semacam dikotomi ya. Dikotomi apa ya? Dikotomi itu pemisah perpisah-pisahan gitu, terpisah-pisah.
Misalkan saya penganut mazhab Syafi'i, ya saya hanya menerima mengikuti mazhab Syafi'i saja. Nahnu Syafi'iyun misalkan. Yang mazhab Hanafi, Hanafi saja, nggak mau menerima mazhab yang lain. Yang Maliki, Maliki saja, yang Hambali, Hambali saja, ataupun dengan mazhab, ataupun yang lebih parah sekarang ini adalah apa? Yang terjadi di sekitar kita, kita lebih mengikuti pendapat ormas, organisasi masyarakat, ya, yang mana itu bukan bagian daripada dinul Islam, ya. Saya sebut sajalah, ada NU, ada Muhammadiyah, yang paling besar di Indonesia kan dua ini, gitu kan. Terkadang kita terjebak di situ. Bukan kita memahami bagaimana pendapat para imam madzhab, tapi justru kita terjebak pada pemahaman, ya apa namanya, apa ya, sifat, apa ya, egosentrisnya, keegoan kita akan sebuah organisasi masyarakat, yang mana ketika pendapatnya berbeda itu terjadi namanya tajadul, ya pertentangan, bahkan sampai pertumpahan darah misalkan, naudzubillah. Itu terjadi di era sekarang, ya. Ada namanya fanatisme golongan, dalam Islam tidak dibenarkan, ya. Di luar golongannya najis, kan ada yang seperti itu. Ya, kalau misalkan sholat di tempat yang bukan golongannya dianggap tempat sholat itu terkena najis, harus dipel. Ada yang seperti itu. Itu namanya fanatisme golongan, bukan fanatisme agama, bukan namanya fanatisme terhadap eh, mazhab, ya, tapi yang terjadi adalah fanatisme terhadap suatu golongan, dan ini mengkhawatirkan, menimbulkan perpecahan bangsa, menimbulkan perpecahan umat. Gitu ya. Jadi hati-hati. Ya, ini beberapa dampak, dan tentunya ada dampak-dampak negatif yang lainnya, ya, yang secara langsung ataupun tidak langsung kita juga merasakan ketika terjadinya perbedaan madhab, ya. Tapi ya semoga seiring dengan bertambahnya keilmuan kita, kedewasaan kita dalam memahami sebuah perbedaan, ini menjadikan kita lebih inklusif, lebih terbuka, ya, lebih terbuka bahwasanya Islam itu satu, Islam ya Islam, gitu kan? Tidak ada yang namanya yang lain, walaupun dikatakan akan terpecah menjadi berapa, 73 golongan, yang selamat adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian terpecah lagi tuh aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mana itu kan. Jadi pada prinsipnya Islam itu satu. Islam ya Islam. Terkait dengan tata cara beribadahnya, ini sifatnya furu'iyah. Itu ya. Jadi bukan hal yang substantif, itu yang berkaitan dengan akidah, ya. Jadi kalau yang sifatnya furu'iyah, syariah, nah ini memang banyak terjadi perbedaan pendapat, yang mana itu bukan halangan bagi kita dalam melaksanakan ajaran Islam. Ya, ini mukadimahnya. Nah, lantas apa yang dimaksud dengan taklid, dan bagaimana pula hukumnya di dalam Islam? Ya, ini yang harus kita pahami. Apa itu taklid? Bagaimana hukumnya? Lantas kita berada di posisi yang mana? Apakah kita seorang muqallid, muttabi, gitu kan? Atau justru kita seorang mujtahid yang beristihad untuk dirinya sendiri, untuk menemukan hukum sendiri, dan kita tidak berpedoman pada imam madhab, begitu? Ya, kita lihat taklid, ya. Menurut Imam Ghazali wa Ibnu Subhi, artinya adalah menerima, ya, menerima suatu pendapat, ya, tanpa mengetahui hujah ataupun alasan-alasan ataupun dalil-dalil yang dipakai dalam pendapat tersebut, itu namanya taklid. Nggak mau tahu, pokoknya saya mengikuti saja, itu namanya taklid, ya. Karena ada namanya taklidul a'ma, nggak mau tahu, pokoknya ya saya suka sama itu, sama imam itu, udah saya ikuti aja, yang lain masalah, itu salah. Jangan seperti itu. Nah, kemudian, ya, sebagai contoh, seorang ataupun seseorang minta fatwa hukum tentang suatu masalah kepada seorang mujtahid ataupun ulama. Kemudian menerima fatwa tersebut tanpa ada upaya
Kenapa kok fatwa itu keluar, ya, dikeluarkan? Dasar hukumnya apa? Dalilnya apa? Metode istinbatnya seperti apa, begitu kurang lebih ya. Ini namanya taklid. Waton melu, bahasa Jawanya seperti itu. Yang penting ikut. Saya nggak mau tahu itu gimana dalil itu keluar. Dan saya nggak tahu dalilnya seperti apa. Ya, itu namanya taklid. Nah, kemudian orang yang bertaklid disebut dengan muqallid. Ya. Nah, terkait dengan kedudukan orang yang taklid ini, Allah berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 43 yang artinya is'alu, ya bahaskan is'alu, ya fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, mohon dikoreksi jika salah ya. Bertanyalah kepada seseorang yang punya pengetahuan jika engkau tidak tahu atas suatu hukum. Kalau kita tidak tahu, saudara, saya nggak tahu ini hukumnya bagaimana. Is'al ahla dzikri. Tanyalah kepada orang yang lebih tahu. Ahlu dzikri maknanya bukan orang yang banyak zikir. La ilaha illallah. Bukan. Tapi orang yang punya pengetahuan. Lahu ulumun kathirun. Khusus, ya, khususnya bi ulumuddin. Orang yang paham ilmu agama. Ya, tanya pada mereka. Ini ya. Jangan kemudian mengambil istinbat hukum sendiri. Beda dengan kisah sahabat, saya lupa, yang kemudian akan mengadakan safar, ya, kemudian ketika sebelum berangkat ditanya oleh Rasulullah, ya, bagaimana engkau akan menemukan suatu hukum jika itu tidak ada dalam nasnya dalam Quran dan Sunnah, dan sementara saya sudah tidak ada, kata Rasulullah. Kata Rasulullah begitu. Dia jawab, ya, ajtahidu bi ra'yi. Dia akan beristihad dengan pemikirannya dia, gitu kan. Nah, tapi kita lihat dulu apakah kita termasuk hal yang demikian. Ya, sampai sejauh mana pemahaman kita terhadap agama kita, ilmu-ilmunya, gitu kan? Entah itu ilmu alat, ilmu pendukung yang lainnya. Kalau kita nggak punya pengetahuan, jangan beristihad sendiri. Minimal kita mukallid nanti ya. Nanti atau mutabi, lebih baik. Nah, kemudian menurut mereka, ya, yang namanya mujtahid itu pasti menyandarkan pendapatnya atas dalil syara ataupun syariat Islam. Imma minal Quran atau imma minas sunnah. Ya. Walaupun tidak disebutkan, jadi percaya aja gitu. Ya. Masa iya majelis ulama itu kan, MUI, pendapatnya ngawur kan, tidak. Gitu kan. Kita ikuti. Nah, gitu kan. Dan wajib diikuti tanpa harus mengetahui dalilnya. Orang yang bertaklid disebut dengan muqallid. Kalau kita sekedar mengikuti tanpa tahu dasar hukumnya, tanpa tahu dalilnya, ya, itu disebut dengan muqallid. Ya. Perintahnya apa? Terkait dengan taklid, fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada yang tahu jika engkau tidak tahu. Ya, jangan sampai kemudian kita tanyanya sama Google gitu ya, tanya di Google. Karena Google a'lam, seakan-akan a'lam wa afham di ayyi umurin kana, kan begitu. Jadi seakan Google itu tahu semuanya. Betul. Saya katakan Google itu a'lam, ya, lebih tahu, tapi dia tidak punya nilai, tidak punya adab. Ya. Karena semua informasi itu masuk di situ. Tidak ada filter. Beda dengan ketika saudara langsung is'al, ya, ahla dzikri taman, ya, saudara langsung bertanya kepada ahlinya. Nah, di situ sanadnya jelas, keilmuannya jelas. Ini ya, mengajarkan nilai, tidak hanya ilmu tapi juga nilai, adab, akhlak, gitu ya. Nah, jadi yang mengikuti, ya, mengikuti suatu pendapat fatwa tanpa mengetahui dasar hukumnya, tanpa mengetahui dalilnya, itu disebut dengan muqallid. Ya. Baik, saya lanjutkan. Prinsipnya secara umum gitu ya, bertaklid itu boleh. Gitu ya. Bagi siapa? Bagi orang awam. Seperti kita ini orang awam loh. Gitu kan, walaupun seorang intelektual, tapi kan intelektual yang mana dulu kan?
Ya, bagi orang yang awam dan orang yang punya sedikit pengetahuan tentang ijtihad, hanya paham sedikit saja tentang ijtihad, mengerti cuma tahu makna ijtihad. Oh, ijtihad itu berpikir dengan sungguh-sungguh untuk menemukan suatu hukum baru yang mana tidak dijumpai dalam Quran dan Sunnah secara tafsili, secara jelas. Nah, hanya tahu definisinya tok. Maka wajib kita bertaklid. Namun belum sampai pada tingkatan mustahid. Cuma tahu tok, dia bukan mustahid. Hanya tahu dasar-dasarnya saja. Ya, hanya saja para ulama gitu ya, antara masalah furu'iyah dengan masalah usuliyah ini berbeda pendapat. Disarankan dalam masalah usuliyah yang sifatnya akidah, yaitu akidatul Islam, ya, ini sudah ikuti saja, tidak usah tanya, ya, kenapa Allah itu ada, kenapa harus percaya kepada Allah, gitu. Karena sifatnya doktrin, ya. Nah, jadi berkaitan dengan masalah usuliyah, bermasalah dengan sifatnya yang sangat substansial dalam Islam, yaitu akidatul Islam, akidah Islamiyah, begitu. Ini cukup kita mengikuti saja, ya, karena sifatnya given tadi, doktrin, ya. Jadi berbeda dengan masalah furu'iyah. Apa masalah furu'iyah? Kan pernah saya sampaikan di pertemuan awal itu, Islam itu seperti halnya sebuah pohon. Ada akar, ada batang gitu ya, kemudian ada ranting, ada daun, cabang-cabang, dan mungkin ada buahnya jika itu adalah pohon yang berbuah. Batang, ranting, maaf, akar itu adalah pondasinya, yaitu iman, akidah. Kemudian batang itu adalah Islam, syariat Islam, gitu ya. Dan kemudian setelah batang itu ada cabang, ranting-ranting, itulah masalah furu'iyah. Jadi di dalam batang Islam sendiri banyak, bukan persoalan ya, banyak perbedaan pemahaman-pemahaman dalam memahami Islam itu sendiri. Gitu ya. Jadi perlu saudara pahami dengan baik. Ya, karena apa? Ya perbedaan dalam memahami, ya. Dan itu wajar, likulli ra'sin ra'yun. Setiap kepala, setiap individu itu punya ra'yun sendiri-sendiri, punya pendapat sendiri-sendiri. Jangankan kita yang berbeda orang tua, yang satu produk misalkan kakak adik yang ayah ibunya sama juga pemikirannya berbeda, gitu kan? Apalagi dalam konteks yang sangat luas, al-Islam di Indonesia, di Saudi, bil Bisra wa ghairu dzalika, hunaka farqun wa mutafarriqah. Ya, ada perbedaan-perbedaan. Ya. Di mana letak perbedaan dalam masalah furu'iyah, bukan masalah akidah Islamiyah, bukan dalam masalah usuliyah, ya. Jadi kalau masalah usuliyah yang sifatnya sangat substansial, sangat mendasar, dan itu berkaitan dengan akidah, itu qat'i, selesai. Ya, mutlak, tidak perlu kemudian diperdebatkan, ya. Baik, ini taklid, ya, jadi hukumnya diperbolehkan, ya, tapi ada perbedaan pendapat dalam konteks masalah furu'iyah ataupun usuliyah. Nah, jika dalam masalah furu'iyah ini diperbolehkan kita bertaklid, tadi saya katakan, ya, namun dalam masalah usuliyah mayoritas ulama tidak memboleh, ya. Jadi ya, minimal kita membacalah, kita punya literatur lah, ya. Ya, jadi membaca bukan dari potongan-potongan kalimat, potongan-potongan tulisan yang seliweran di media sosial, yang kemudian kita pakai sebagai dasar hukum, tidak. Ya, kalau membaca buku itu utuh, satu buku dibaca, jangan hanya kulit-kulitnya saja. Ya, apalagi cuma potongan-potongan ayat dalam yang diupload di media sosial, Facebook, Twitter, apalagi WA, Hello, TikTok, apalagi dan sejenisnya, ya, yang memang terkadang dibuat untuk kepentingan pihak terkait. Ya, baik, kita lanjutkan dulu ya. Yang kedua adalah kedudukan ittiba. Ittaba ayat tabi'u. Maknanya mengikuti.
ya, mengikuti ittiba. Ma makna ittiba? Artinya mengikuti suatu pendapat daripada para mujtahid ataupun mufti. Mufti itu adalah pemberi fatwa, ya. Orang yang memberikan fatwa atau lembaga fatwa itu disebut dengan mufti, ya. Setelah memahami hujah ataupun dalilnya. Ini kebalikan daripada taklid tadi. Kalau taklid mengikuti pendapat mujtahid ataupun mufti, tapi dia tidak tahu ya dasar hukumnya, tidak tahu hujah ataupun dalilnya. Kalau mutabi ini tahu, dia mempelajari itu, dan ini tingkatannya tidak mudah, gitu kan? Bahkan kita pun apa ya, walaupun belajar masalah pengantar hukum Islam, belajar fikih, bahasa Arab, tafsir, ulumul hadis, ya bahkan sampai pada apa ya, ulumuddin al-kafirah di situ. Ya, tidak lantas kemudian kita menjadi seorang mustahid. Syaratnya berat. Tidak sekedar alim. Ya, alim itu kan iblis saja kan alim itu, bahkan a'lam. Lebih pintar dia dari kita. Tapi ada satu sifat yang kemudian dilaknat oleh Allah, yaitu sifat sombongnya. Ya, kan begitu. A'lam minal ulama, ya. Iblis itu lebih paham, lebih tahu daripada para ulama, apalagi kita yang siapa kita. Tapi karena ada sifat sombongnya itulah yang kemudian eh, dalam sebuah kisah disebutkan iblis itu dikeluarkan dari surga. Sombong dia, nggak mau sujud pada apa? Adam. Ya. Sujud itu maknanya adalah mengakui bahwasanya ya Adam itu, Nabi Adam ya lebih mulia ya daripada iblis meskipun diciptakan dari tanah. Kan kisahnya seperti itu. Nah, kembali ke ittiba. Orang yang mengikuti pendapat hukum ijtihad, ya ijtihadi dengan mengetahui dalilnya disebut dengan muttabi. Kalau kita mengikuti dan kita mengetahui dasar hukumnya, maka kita disebut sebagai seorang muttabi. Gitu kan? Yang mana derajatnya a'la minal muqallid. Nah, gitu kayak pengajiannya. Jadi derajatnya itu lebih tinggi ya daripada muqallid karena beda. Kalau muqallid ya wis waton melu gitu kan. Tapi kalau ittiba ada apa ya? Ada usaha ya, ada usaha untuk memahami Islam ya secara ya entah itu secara literatur maupun apa ya bertanya langsung dengan kenapa dalilnya kok begini, seperti apa toh. Nah, kurang lebih seperti itu namanya mutabik ya, paling nggak ada kajian lah ya, ada kajian-kajian terhadap fatwa ataupun apa ya produk hukum Islam yang kemudian dikeluarkan ya. Baik, selanjutnya dalam masalah usuliyah ataupun masalah akidah ini sifatnya terbatas dan hanya pada persoalan tertentu saja, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kan persoalan akidah cuma itu saja kan, keimanan. Gitu ya, al-yaqin, ya, keyakinan. Keyakinan yang paling mendalam ya, ya terhadap Allah, keberadaan Allah dan juga Rasulullah. Beda dengan masalah furu'iyah yang tidak terbatas, maksudnya apa? Ya tadi saya katakan, sekarang kita hidup di era kontemporer, ya, bukan di era apa ya? Eh, pada masa lampau ya. Sekarang kita hidup di era yang perkembangannya begitu sangat cepat, second per second gitu kan. Detik per detik ada perkembangan apa, informasi, teknologi dan lain sebagainya ya. Yang mana itu tidak bisa dibatasi termasuk yang berkaitan dengan masalah ibadah. Bagaimana ibadah, bagaimana pelaksanaan sholat, kaifiyahnya, tata caranya. Dulu belum ada pesawat, adanya onta. Bagaimana sholat di atas onta misalkan, di atas pesawat, ya.
bagaimana kemudian tata cara bersucinya ketika tidak ada air, ya. Terus sholat itu harus bagaimana? Apakah sholat itu harus mengangkat tangan ketika takbir Allahu Akbar, ketika ngangkat takbir tangan itu tingginya seberapa sampai di telinga atau cukup mankibai gitu kan? Paling tidak sederajat dengan pundak kita, atau tidak perlu mengangkat, datang berdiri langsung sedekap. Sedekap itu pun berbeda-beda mulainya. Ada yang harus begini dulu, ada yang langsung begini di perut, ya pusar, ada juga yang di dada, ada juga yang di sebelah kiri, ada juga yang tidak sedekap. Nah, itulah yang contohnya masalah furu'iyah. Gitu ya. Karena ada perbedaan dalam memahami dalil. Contoh yang paling sering terjadi misalkan ketika penentuan awal Ramadan, ya di Indonesia khususnya, ya terkadang terjadi perbedaan pendapat, ya baik secara individual ataupun secara organisasi, ya. Kenapa terjadi perbedaan? Karena ada metode yang berbeda-beda dalam penentuannya, dan metode itu dasarnya adalah dalil, gitu kan? Dan dalil imma minal Quran atau sunnah, baik dari Quran maupun sunnah, itu juga sifatnya interpretatif. What mean? Ya, interpretatif. Interpretatif itu ya subjektivitas kita. Pemahaman orang yang satu dengan yang lain dalam memahami dalil itu berbeda. Pendekatannya berbeda untuk memahami sebuah dalil. Misalkan bisa dengan pendekatan sosiologis, bisa dengan pendekatan yuridis, pendekatan historis, ya, dan pendekatan-pendekatan yang lain dalam memahami dalil, dan itu akan berpengaruh pada produk hukumnya, gitu ya. Nanti kalau saudara mau mempelajari pendekatan keilmuan dalam Islam, ya eh, itu kalau tidak salah di mata kuliah metode penelitian. Jadi pendekatan-pendekatan atau pisau analisis yang digunakan itu apa, gitu ya. Itu nggak mudah, itu perlu ketajaman, ya, bukan sekedar ketajaman keilmuan, tapi juga perlu ketajaman secara batin kita, hubungan kita dengan Allah seperti apa dalam memahami dalil, ya. Tidak karena egosentrisnya kita organisasinya A B C kemudian karena bertentangan ya harus bertentangan begitu, itu kan yang terjadi, naudzubillah, ya. Dan kita perlu beristighfar banyak-banyak gitu. Kepentingan politis, politiknya politik untuk golongannya, sehingga mengorbankan namanya sebuah kebenaran. Naudzubillah, ya, jangan sampai terjadi. Nanti saudara pemegang generasi ke depan, ya kesampingkanlah baju-baju organisasi itu. Ya, utamakan kemaslahatan. Ya, tetap berlandaskan pada Quran dan Sunnah, kemudian juga ada ijtihad, kemudian juga ada namanya qiyas. Masadirul ahkam. Ya, sumber-sumber hukum Islam. Ya, kemudian manusia diperintahkan untuk mencapai tingkat yakin dalam masalah akidah. Tadi saya katakan al-yaqinu la yuzalu bisyak. Kaidahnya kan begitu fikihnya. Keyakinan itu tidak bisa hilang karena adanya keraguan. Kalau kita ragu akan keberadaan Allah, maka batal keimanan kita di situ. Karena kaidahnya kalau berdasarkan kaidah tadi al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan karena keraguan. Nek ragu ya tetap yakin, ada sekecil keyakinan itu pun tetap sah. Yang penting tidak kemudian kita murtad. Kharajna min dinil Islam au minal Islam. Ya, selama ada keyakinan. Ya, jadi tadi ya, yakin hakul yakin, ainul yakin. Keyakinan yang paling dalam itu ya itu yang tadi kemudian dalam masalah akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu qat'i, tidak bisa diganggu gugat. Cuma terkadang begini persoalannya teman-teman semuanya, ya. Keyakinan itu di dalam hati, keraguan itu di dalam pikiran kita. Kemudian yang membenarkan keraguan itu mulut kita. Gitu kan? Kadang yakin itu letaknya di hati kita, di dada kita kan. Yakin saya Allah itu Tuhan saya gitu kan. Saya yakin, hakul yakin betul itu.
Tapi terkadang akal ini kan sifatnya tidak independen. Akal itu kan terkadang ada tendensi-tendensi yang lain, ada pengaruh-pengaruh yang lain, ada motif-motif yang lain, entah itu motif duniawi ataupun ukhrawi, ataupun motif yang kemudian yang yaitu nafsu nafsu duniawinya, ya, yang mempengaruhi keyakinan itu sendiri dan ditegaskan dalam ucapan. Akal kan mengolah nih benar tidak benar tidak benar tidak gitu kan? Iya, iya toh. Kemudian ditetapkan ya dalam ucapan. Tapi hati nggak bisa dibohongi, bro. Begitu. Iya kan? Akal bisa mengolah, mulut bisa menetapkan, hati tidak bisa dibohongi, termasuk urusan cinta. Kan begitu logikanya. Kan? Nek seneng ya seneng, tapi kadang akal mengolah, mulut ah enggak lah gitu. Nah, itu dalam konteks yang lain, tetapi paling tidak ada analogi yang mendekati itulah ya. Nah, baik kita lanjutkan. Pada dasarnya taklid itu meskipun tadi ulama membolehkan ya, tapi secara umum pada prinsipnya itu dilarang. Ya, namun ya jika dibolehkan dalam masalah furu itu merupakan dispensasi rukhsah. Dalam masalah akidah sudah semuanya bersepakat tidak boleh kemudian kita menjadi seorang muqallid dalam masalah akidah harus ya kita harus mengikuti semuanya ya entah itu sebagai seorang muqallid ataupun seorang muttabi ya muttabi lebih baik karena tingkatannya lebih tinggi satu derajat di atas muqallid ya tapi dalam masalah furu ya ini rukhsah dispensasi kita bermuqallid. Artinya apa? Artinya dalam masalah furu'iyah itu sebaiknya kita menjadi seorang muttabi, bukan seorang muqallid apalagi sampai pada derajat taklidul a'ma. Buta kita nggak mau tahu, yang penting saya suka saya orang golongannya A, B, C. Kan sering terjadi seperti itu. Apalagi ditarik ke dalam ranah politis. Yang di Indonesia yang sekarang sedang ramai namanya politik identitas. Nah, ini saya katakan pemikiran-pemikiran kerdil yang tujuannya untuk memecah belah bangsa. Iya toh. Itulah contoh-contoh kaum munafik, kaum-kaum penjilat yang mencari keuntungan pribadi dan golongan dengan mengorbankan umat, mengorbankan rakyat. Jangan sampai terjadi sama diri kita, naudzubillah. Ya kita senantiasa memohon kepada Allah ya supaya tidak terjadi sama kita dan kita tidak mau jadi seorang politikus yang seperti itu dan jangan sampai kita dipolitisir karena kebodohan kita demi urusan dunia yang singkat dan sementara. Harus punya sikap ya. Baik, nah ini itiba. Jadi itiba itu mengikuti pendapat ulama ya ataupun fatwa dengan mengetahui dasar hukumnya atau hujahnya ataupun dalilnya. Kalau muqallid itu asal ikut saja tanpa mengetahuinya. Dan tadi dikatakan boleh, tapi sifatnya adalah rukhsah, ya, taksis, ya, rukhsah, pengkhususan saja, khususnya bagi kaum awamin, ya, bagi orang-orang yang awam, ya, itu diperbolehkan, ya. Baik, kita lanjutkan, yaitu talfik. Ma makna talfik? Talfik itu artinya menggabungkan, kemudian untuk menyimpulkan beberapa pendapat, beberapa ara'al ulama fi amrin wahidin. Ya, jadi mengumpulkan ya pendapat-pendapat para ulama dalam perkara yang sama, ya pendapatnya berbeda, tapi perkaranya sama. Misalkan tadi masalah sholat, ada yang berpendapat tidak perlu takbir, gitu ya. Ada yang berpendapat takbirnya itu sampai mankibaih. Coba nanti saudara baca itu syarah Bulughul Maram itu ada itu hadisnya yang mengatakan namanya sholatnya Rasul itu sifatu sholati Rasulullah SAW ya ketika sholat hadisnya dikatakan
hatta mankibai, sampai sini. Tapi ada juga ya pendapat yang mengatakan hatta udhunai, sampai setinggi telinga. Gitu ya. Dan itu sifatnya ya tadi ya mutanawiyah bermacam-macam. Ya mulahwan berwarna-warni ataupun pendapatnya sangat bervariatif. Ya, sangat bervariasi. Baik, talfik merangkum beberapa pendapat hukum dari beberapa madhab dan pendapat yang berbeda tentang suatu masalah. Merangkum, mereview, menggabungkan. Itu namanya talfik. Pendapat Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Yang masyhur kan Imam Madzhab kan 4. Ya, itu yang masyhur. Ya, atas suatu perkara yang sama. Ya, itu namanya talfik. Nah, jika talfik itu mengenai bagian dari beberapa masalah itu diperbolehkan. Misal, ya, seorang ataupun orang yang melakukan akad nikah tanpa mas kawin. Jadi menurut mereka yang berpendapat pada Imam Syafi'i, pendapatnya mazhab Syafi'i, ya, nikah itu nggak usah pakai mas kawin, nggak usah pakai mahar, ya, termasuk nggak usah pakai saksi, tapi cukup dengan al-i'lan, dengan pemberitahuan. Ya, ini beda lagi madhabnya, madhab Maliki. Menurut keduanya itu sah, gitu kan? Alasannya apa? Sebab Imam Maliki, ya Imam Malik tidak pernah mengatakan tidak sahnya nikahnya seorang yang bertaklid mazhab Syafi'i dalam masalah kawin. Saya katakan, di antara imam madzhab ini adalah antara guru dan murid. Wajar guru dan murid walaupun sumber ilmunya sama dari Quran dan Sunnah, tapi terjadi perbedaan interpretasi, terjadi perbedaan pandangan, pemahaman. Tapi hebatnya di sini saya katakan, meskipun mereka ya beliau berbeda pendapat, berbeda pandangan dalam masalah yang sama dengan sumber hukum yang sama, tapi tidak lantas mereka saling tajadul. Mereka tidak kemudian mereka saling apa ya bertengkar, berkelahi, bahkan saling menyalahkan satu sama lain. Tidak. Beda dengan kita yang taunya cuma sedikit sekali, sudah berani menyalahnya. Uang mereka tidak pernah menyalahkan pendapat satu sama lain. Iya toh, tapi kita yang Masya Allah, yang seakan-akan merasa paling tahu, kemudian sudah menyalahkan, sholatmu nggak sah kalau begitu. Ah, nanti dulu, kalau mau mengatakan demikian, sebutkan ya dasar hukumnya. Imam menurut madhab siapa? Karena terjadi selalu tadi muqoronatul madhab, muqoronah, perbandingan madhab. Ya, jadi jangan tabu dengan namanya muqoronatul madhab, perbedaan perbandingan madhab. Ya, ada syai'un adi, sesuatu yang biasa ini. Ya, ya jadi jangan kaget ya. Jadi yang selama ini masih merasa saya organisasinya A tidak sepakat dengan B, kemudian menyalahkan bahkan sampai menyerang. Ya udzubillah, ya Allah Gusti. Hati-hati ya. Saudara adalah intelektual muda yang pernah belajar materi seperti ini, maka tidak pantas kemudian saling menyalahkan. Semuanya mereka beristihad, berusaha untuk mendekatkan diri pada Allah dengan caranya masing-masing, meskipun dasar hukumnya sama, dalilnya sama, tapi interpretasinya berbeda. Karena apa? Likulli ra'sin ra'yun. Setiap kepala, setiap individu itu punya pendapat yang berbeda-beda. Punya pemahaman yang berbeda-beda. Saya dengan saudara bisa berbeda pendapat biasa. Walaupun saudara, misalnya saya menyampaikan materi apa, saudara menerimanya apa, itu biasa. Karena mengolah di sini.
Oh tidak Pak, bukan begitu yang saya pelajari begini-begini ya. Boleh silahkan, gitu kan. Itulah kemudian Allah mengatakan afala taqilun. Kenapa ya? Maka kenapa tidak kau optimalkan akalmu? Maksimalkan. Cuma kalau kita hidup di Indonesia yang mudah disetir, mudah dipolitisir, hal-hal yang demikian menjadi besar, kemudian melupakan misi yang sangat besar juga untuk kemajuan peradaban manusia, khususnya Indonesia. Kita masih terjebak pada perbedaan-perbedaan mazhab, saling menyalahkan, ya. Kemudian maaf ya, sampai pada ranah takfiri kan, ya sebenarnya enggak, jangan sampai lah. Karena persoalan yang kafir dan tidak kafir itu sudah jelas kok, kafir itu apa. Iya dah. Cuma ya tadi ada yang memanfaatkan situasi yang kemudian digembor-gemborkan para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab karena memang makannya dari itu, para buzzer yang kurang ajar saya katakan, yang mengadu domba masyarakat khususnya umat Islam. Ya, naudzubillah. Ya ini pembahasannya luas ini masalah madhab ini kan. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Demikian pula Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan tidak sah nikahnya orang yang bertaklid pada Imam Maliki dalam masalah saksi. Mereka tidak saling menyalahkan. You boleh pakai madhab saya, tapi saya tidak menyalahkan madhab yang lain. Kata Imam Syafi'i, Imam Maliki begitu. You boleh kok pakai madhab itu. Cuma nanti dalam konteks tatabu ar-khas, hati-hati. Gitu ya. Hati-hati. Nanti saya jelaskan. Nah, ini link presensinya hari ini, Kamis 1 Desember 2022. Silakan saudara ketik sendiri gitu ya. Perhatikan tanda-tandanya ada titik dua, garis miring dua, titik, angka, huruf besar, kecil, underscore, strip, dan seterusnya. Ya, tolong diperhatikan betul. Jadi tidak perlu komplain, Pak nggak bisa diklik Pak, bla bla bla. Harus berusaha dulu. Ya, ini presensi kita hari ini. Ya, ini silakan nanti saudara apa ya, klik. Tadinya mau buat saya panjang gitu, nanti repot juga. Mau saya buat pendek, nanti memudahkan. Ya, maksudnya biar kita teliti lah ya, enggak apa-apa. Baik, kita lanjutkan ya. Presensi saya tunggu maksimal hari ini ya sampai dengan pukul 12 ataupun ya pukul 12.00 waktu Indonesia bagian barat sampai siang. Maaf, kuliahnya kan kita jam 2 ya, saya lupa ya. Saya tunggu sampai jam 4 sore ya. Jam 4 sore hari ini. Silakan saudara isi Google Form-nya. Jadi maksimal jam 4 sore ini silakan saudara isi karena ada tugas di dalamnya ya. Baik, kita lanjutkan. Yang terakhir, tatabu ar-rukhas. Ya, apa itu mana tatabu ar-rukhas? Tatabu ar-rukhas yaitu mencampur adukan suatu hukum, ya, mencampur adukan ikhtilat, bercampur, ya, mencampurkan, menjadikan satu, ya, dalam satu masalah gitu ya, dari madhab dari suatu madhab, suatu pendapat mustahid dengan tujuan mencari yang ringan. Hati-hati di sini ada kata-kata tujuan yang ringan. Jadi saudara, oh kalau menurut Imam A begini, menurut Imam B begitu, menurut Imam C nggak begini, nggak begitu, dan seterusnya. Kemudian dicari yang paling ringan supaya saya lebih gampang. Misalkan seperti itu konteksnya. Boleh nggak yang seperti ini? Nah, kita lihat ya. Para ulama gitu ya berbeda pendapat dalam masalah tatabu rukhas ini. Gitu ya. Jadi membanding-banding ke. Ojo dibanding-banding ke. Jadi membanding-bandingkan pendapat para imam mazhab dalam satu perkara yang sama, kemudian dicari yang paling ringan untuk dikerjakan. Apakah itu diperbolehkan? Kita lihat ya. Yang pertama, menurut Imam Ghazali, Ibnu Hazm dan lain sebagainya itu tidak diperbolehkan karena ada tendensi, karena ada kecenderungan untuk memenuhi nafsunya. Padahal namanya nafsu duniawi itu dilarang dalam agama kita. Ya,
Dan di samping itu termasuk mempermainkan hukum Islam dan juga melanggar kesepakatan para ulama, dan kita tahu al ulama waratsatul anbiya. Gitu kan? Ulama itu adalah pewaris para nabi, pewaris dalam konteks ada keilmuannya, pemahamannya terhadap agama. Gitu kan? Ya, jadi yang pertama ini dilarang mencampur adukan suatu apa ya, perbedaan madzhab, perbedaan pendapat dalam perkara yang sama, kemudian diambil yang paling ringan, ini yang pertama tidak diperbolehkan. Yang kedua, ya, menurut Ibnu Abdissalam sejak masa sahabat hingga saat lahirnya madhab, ya, umat selalu bertanya tentang berbagai masalah hukum kepada para fuqaha. Apa itu fuqaha? Ahlul fikih, ya, ulama, ya, yang berbeda-beda pendapatnya, tapi mereka tidak mempersoalkan, boleh. Apakah mau ngambil setelah dibanding-bandingkan, kemudian mau ngambil yang ringan atau yang berat, menurut mereka it's okay, enggak masalah. Yang penting kamu ibadahnya dijalankan. Nah, itu ada prinsip namanya maslahah, gitu kan? Ataupun al-istihsan, lebih baik dikerjakan. Ya, karena kalau kita bicara lebih luas lagi masalah akidah, kaidah, ya, kaidah qawaidul fikih, ya, ada sebuah karya yang menyebutkan ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Apa-apa yang tidak bisa engkau tinggalkan semuanya, tidak lantas kemudian kau tinggalkan semuanya. Ada salah satu yang tidak boleh kau tinggalkan. Gitu ya. Ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Coba nanti saudara baca itu, cari kaidah itu. Ya. Bagaimana memahami kaidah fikih meskipun itu adalah produk daripada ulama. Ya. Tapi ada maqasid di situ kan, ada maqasidus syariah yang tidak main-main, ya, karena berkaitan dengan masalah ibadah ilallah, ibadah kepada Allah. Yang ketiga, membolehkan, ini menurut Imam Hanafi, Ibnu Al-Hummam Al-Hanafi, beliau mengatakan boleh karena tidak ada dalil yang melarangnya. Kaidahnya apa? Al-aslu fil asya'i al-ibahah. Segala sesuatu pada prinsipnya itu boleh, mubah. Kapan dilarang? Hatta yadullad dalilu ala tahrimiha. Sampai ada dalil yang betul-betul mengharamkannya. Nggak ada kok dalilnya yang mengatakan kita mencampur adukan pendapat imam madhab dalam satu perkara, kemudian kita mengambil yang paling ringan, itu nggak ada dalilnya. Kata Ibnu Humam Al-Hanafi begitu. Boleh, gitu kan? Nah, beliau mengatakan manusia berhak menempuh yang paling ringan jika mendapat jalan ke sana. Kalau ada yang mudah, kenapa pilih yang sulit? Simpelnya begitu. Bukan kalau ada yang mudah, kenapa dipersulit? Bukan begitu. Kalau ada jalan yang mudah, kita lewati dengan tujuan yang sama, kenapa kita pilih jalan yang sulit? Gitu kan? Ada jalan yang halus, datar, enak dilewati, kenapa kita pilih jalan yang terjal? Nah, jadi logikanya seperti itu, ya. Nah, di sini dikatakan juga Nabi Muhammad SAW pun menyukai umatnya berada dalam keringanan. Jadi Kanjeng Nabi sendiri tidak ingin menyusahkan umatnya, gitu kan. Ambil yang mudah-mudah, prinsipnya tujuan tercapai, iya kan? Apa tujuannya? Yaitu taqarrub ilallah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Konteksnya adalah takwa. Itu namanya tatabu'a ar-rukhsah ataupun rohas. Ya. Baik, ya. Sampai sini dulu ya yang terkait dengan pembahasan apa itu talfik, ya, kemudian tatabu arkhas, kemudian muttabi, kemudian juga taklid, ya. Silakan nanti saudara banyak membaca lagi, banyak membaca literatur, referensi untuk memperkaya pengetahuan kita supaya kita tidak termasuk orang-orang yang taklid atau mukallid. Jadi apa yang kita lakukan sebaiknya kita tahu alasan-alasannya. Ya, jangan cuma manut, kritislah kita, ya.
Optimalkan pemikiran kita, bukan akal kita. Pemikiran kita dioptimalkan dengan ilmu pengetahuan, gitu ya. Tapi tidak lantas kemudian setelah kita punya ilmu pengetahuan, kita menjadi orang yang keras hati, yaitu sombong, merasa paling benar dengan ilmunya. Jangan, itulah iblis saya katakan. Ya, justru kita gunakan falsafah padi. Ya, padi semakin berisi, gitu ya, semakin tinggi pohon tanamannya dan semakin berisi padi-padinya, bulir-bulir padinya, dia akan semakin menunduk. Itulah orang yang berilmu, gitu kan? Jadi semakin berilmu jangan semakin polah, tapi bagaimana memberikan wise, kebijaksanaan untuk kemaslahatan bersama. Jadi ya demikian ya untuk pertemuan hari ini ya, Kamis tanggal 1 di bulan Desember 2022. Semoga bisa memberikan gambaran ataupun pencerahan wawasan bahwasanya jangan sampai kita terkotak-kotak ya, terdikotomi oleh egosentris kita, egoisme kita dalam sebuah organisasi, dalam sebuah pemahaman agama, tidak, tapi menjadikan kita lebih bijaksana dalam menyikapi perbedaan. Gitu ya, jangan lupa presensi saya tunggu hari ini sampai dengan pukul 16.00 WIB ya. Dan tugas yang ada di dalam link presensi tersebut saudara kerjakan dengan baik ya. Dan mari kita cukupkan dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala yang benar datang dari Allah, segala yang salah datang dari saya, Al-Fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.